Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Safitri-Liani dari 03 SAKP 009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mengembangkan berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadinya tindakan kriminal. Remaja yang dimaksud yaitu masa peralihan yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa, atau dapat dikatakan bahwa masa remaja adalah masa perpanjangan masa kanak-kanak sebelum pencapaian masa. Remaja adalah tahap umur yang datang setelah masa kanak-kanak berakhir, ditandai pertumbuhan fisik secara cepat. Bila ditinjau dari sudut perkembangan fisik, remaja dikenal sebagai tahapan perkembangan fisik di mana alat kelamin manusia mengalami kematangan. Menurut Elizabeth B. Hurlock, sebagaimana dikutip oleh Sudarsono, memberikan batasan tentang masa remaja, yang isinya adalah batasan remaja awal adalah 13 atau 14 tahun sampai dengan usia 21 tahun. Ukuran dari masa kanak-kanak adalah aspek psikologis dan sosial yang belum matang masih bergantung pada orang tua. Sementara usia dewasa dari kesanggupan anak berdiri sendiri, pertumbuhan dan perkembangan remaja tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ada yang lebih awal pertumbuhannya menjadi remaja, dan ada pula yang lebih lamban pertumbuhannya. Pergaulan bebas tidak hanya disebabkan oleh lingkungan, pertemanan yang kurang baik saja. Pola asuh orang tua juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Orang tua diharapkan bisa selalu mengawasi serta mendampingi remaja. Faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, keadaan keluarga yang kurang harmonis. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, menjalin pertemanan yang kurang baik. Dan yang keempat adalah faktor keadaan ekonomi. Apa saja ciri-ciri pergaulan bebas? Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang lebih dari hal yang bersifat negatif, yaitu contohnya narkoba. Yang kedua, melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting. Yang ketiga, menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. Yang keempat, kecanduan menonton pornografi, bahkan melakukan seks bebas. Yang kelima, mengkonsumsi alkohol atau minuman keras. Dan yang terakhir, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan atau rasa malas. Upaya-upaya pengatasi pergaulan bebas. Yang pertama adalah penyuluhan masa remaja. Penyuluhan pada remaja perlu dibahas mengenai batas-batas penyimpangan dan masih dianggap dalam batas-batas normal. Semua itu dikemukakan oleh latar belakang norma-norma yang berlaku, termasuk agama dan pandangan masyarakat. Kalau gerakan sederhana ini dimulai dari keluarga, maka persoalan pergaulan bebas bisa diminimalisir sekecil mungkin. Karena keluarga adalah dasar pertama untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan. Dan yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam diri antara lain pendidikan agama, moral, dan etika dalam keluarga, kerjasama guru, orang tua, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai tersebut sangat diperlukan agar mudah diserap oleh masa remaja. Pendidikan yang diberikan hendaknya tidak hanya kemampuan intelektual saja, tetapi juga mengembangkan kemampuan emosional yang dapat mengembangkan rasa percaya diri, mengembangkan keterampilan mengambil keputusan yang baik dan tepat, mengembangkan rasa harga diri, dan mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Di sini saya akan menceritakan contoh kasusnya dari tahun 1988, yaitu adalah Eric Taylor pernah menceritakan seorang anak bernama Ari, anak yang berusia 9 tahun yang memiliki masalah dan dalam berkaitan sikap agresif Ari kepada anak lain. Dalam sebuah perkelahian, Ari pernah mendorong lawannya keluar dari jendela dan pernah menikam lawannya yang lain dengan gunting. Dua sekolah yang dahulu telah menyatakan bahwa Ari tidak dapat dikendalikan dan karena itu dia dikeluarkan. Setiap orang yang mengenalnya sependapat bahwa dia anak yang overaktif. Dia tidak pernah mengikuti suatu kegiatan apapun, dikucilkan oleh teman-teman sebayanya dan mudah mengamuk bila merasa frustasi. Pola perilaku
seperti ini sudah tampak sejak Ari masih berusia 1 tahun. Tetapi kebersamaan dengan tambahnya usia, nyata sekali dia menjadi semakin pemurung. Sifat lekas marah dan kecurigaannya yang berlebihan sebagai besar agaknya terkait dengan suasana rumahnya yang penuh badai, di mana perbantahan menyangkut kebiasaan buruk ayahnya seringkali tidak terkendalikan dan meningkatkan menjadi percekcokan secara fisik. Dalam kasus Ari, jelas sekali peran atau watak yang ditunjukkan orang tua memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan psikologis seseorang anak. Ada sebuah ungkapan bijak yang menyatakan, jika seorang anak ada pujian, dia akan belajar dan menghormati orang lain. Jika seseorang anak dibesarkan dengan caci maki atau hinaan, dia akan belajar untuk membenci orang lain. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa remaja harus pintar dalam memilih teman agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang telah merusak akidah dan moral sebagian remaja di negeri ini. Oleh karena itu, remaja itu perlu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pengajian remaja, karang taruna, dan kegiatan lainnya yang tentunya harus mendapatkan dorongan dan restu oleh kedua orang tua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.